Pak Haji Sirojudin tadi, mungkin dari Mas Nanang ada mungkin dari perspektif lain gitu. Mungkin selain dari sisi teknis barangkali sing rada nge-ground soundnya, mungkin yang gambarnya kurang jelas juga, atau yang lain-lain barangkali selain itu apa yang menarik atau yang unik barangkali menurut Mas Nanang, silakan. Jadi debat itu salah satu cara sebenarnya bagi seluruh cabut untuk menyampaikan visi, misi dan program ya. Jadi masyarakat diberikan pengetahuan oleh calon pemimpinnya dalam berencana membangun Kabupaten Indramayu. Kenapa kemudian ini menjadi sangat penting seperti disampaikan oleh Pak Ketua tadi dari sisi teknis dan seterusnya, karena memang orang harus melihat dan mendengar secara nyaman gitu. Ini kan sebuah tontonan politik ya, sebuah tontonan politik di mana ya kalau kita lihat ribuan orang yang menyaksikan itu dan semuanya pasti punya harapan yang dia lihat, yang dia tonton itu mampu dilihat secara visual dengan baik dan mampu didengar secara baik juga. Tapi secara keseluruhan sebagai tadi seperti yang disampaikan Ketua sebagai salah satu tim 11 yang kemudian menyusun strategi itu dijelaskan secara detail dan rinci. Dan soal ketepatan waktu, calon pasangan 4 selalu tepat waktu. Artinya kita tidak pernah kekurangan waktu atau di dalam menjelaskan program-program kerja. Dan secara umum saya melihat bahwa kami cukup berhasil menguasai debat tadi malam. Kalau kita bilang kita juara debatnya adalah pasangan Nina Luki. Sementara itu dulu. Oh, kan katanya yang man of the match-nya kan nomor 4 dari debat tadi malam. Tapi kan yang nonton nggak banyak ini Mas Nanang. Gimana? Berarti nggak nyampe dong. Man of the match itu gimana itu? Silakan. Iya, salah satu fungsi debat dalam konteks politik adalah memberikan pesan agitatif ya. Pertama, ini pasti meskipun secara tidak langsung tidak ditonton, tapi orang kemudian menyebarkan ini, potongan-potongan video dan seterusnya, dan itu penting bagi kader-kader partai dalam sebagai fungsi agitasi gitu. Mereka menambah keyakinan terhadap calon pemimpinnya bahwa dia punya visi yang bagus dan segala macam. Ini yang sebenarnya menurut saya yang tidak digunakan secara baik oleh paslon nomor 3 sebagai incumbent. Kenapa saya bilang ini tidak dimanfaatkan secara baik? Incumbent itu dia punya banyak data gitu kan. Dia punya banyak data, dia bermain data harusnya gitu kan. Tapi ini sebenarnya yang kami khawatirkan tadinya dalam konteks debat itu. Kalau dia sudah bicara data, kalau dia sudah bicara, misalkan dia bicara soal data laju pertumbuhan ekonomi, bicara soal indeks gini, bicara soal dan lain-lain. Kini yang kami khawatirkan akan memukul balik itu. Tapi ternyata itu tidak dimanfaatkan oleh calon petahana ini. Bahkan sekali dia nyebut data salah. Luas lahan pertanian Indramayu 110 hektar. Padahal ya kalau 110 hektar itu hanya milik 2 orang saja kalau di Indramayu. Itu dia blunder ya. Yang kemudian secara umum sebenarnya paslon 3 ini, kenapa saya lebih fokus di paslon 3? Karena memang incumbent gitu kan. Kita kan tidak mengkritik ke teman-teman yang di luar itu. Incumbent, dia punya potensi informasi yang harusnya bisa diberikan gitu kan. Ini yang tidak ditangkap. Nah, selain itu nampaknya tidak terkonsep mereka ini. Tidak terkonsep strategi, padahal sangat mudah gitu. Dia menggali informasi dan data dari SKPD kan. Nah, secara umum perlu kami jelaskan bahwa kenapa pasangan Nina Luki ini lebih rigid, karena memang visi, misi dan program 99 program kerja yang dimiliki oleh Nina Luki itu adalah antitesa dari visi misi remaja sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Indramayu yang hari ini sedang dilakukan oleh pemerintahan Taufik Hidayat. Jadi kalau kita mau melihat perbedaannya justru sangat menonjol gitu kan. Apa yang sudah dilakukan oleh remaja, targetnya sudah tercapai atau belum, ya oleh Niki dikritisi menjadi sebuah program kerja gitu. Jadi saya sangat meyakini publik mengetahui itu, terutama pemilih kelas tengah ya, yang kemudian pemilih cerdas yang kemudian tahu program pemerintah Kabupaten Indramayu selama ini apa dan apa yang akan dilakukan oleh Nina Luki gitu. Sehingga saya meyakini seperti yang disampaikan oleh Ketua DPC tadi bahwa swing voter kita
kita akan mendapatkan suara maksimal dari swing voter kita di 9 Desember nanti. Oke. Lewat debat tadi malam. Nah, ya, Baik, pertama saya ingin mengklarifikasi ya. Di dalam closing statement itu rundown yang kami terima itu 2 menit waktunya. Makanya di pelatihan dan coaching itu kita melatih dalam 2 menit, sehingga teks yang kita berikan juga adalah 2 menit gitu. Tapi di dalam malam kemarin KPU memberikan waktu 3 menit. Eksplorasi dalam forum yang seperti itu dalam waktu 1 menit itu bukan persoalan mudah. Tapi kalau kita melihat karakter Nina Luki ini, saya melihat karakter yang tepat ya. Mbak Nina sebagai calon bupati, dia berbicara pada tataran yang umum, general, dan tataran yang strategis gitu kan. Dan dengan gaya bahasa Mbak Nina yang santun, yang kalem, sehingga itu mudah ditangkap oleh pemirsa. Nah, kemudian karakter Luki seorang entertaining, seorang artis ya, yang dia juga adalah politisi, mampu menjelaskan itu secara praktis gitu. Sehingga kalau Mbak Nina bicara hal yang strategis, Mas Luki bicara soal yang taktis, dan itu penting gitu. Karena debat itu bukan bicara soal pandai bicara, tapi bagaimana dia mampu menyampaikan pesan-pesan politik, pesan-pesan misi visi pembangunan terhadap publik gitu. Dan menurut saya pengaturan 2 orang ini sangat tepat ya, sehingga tidak ada personal yang menguasai atau mayoritas personality. Itu yang penting. Yang kedua, saya melihat apa yang disampaikan Mbak Nina dan Mas Luki ini sebenarnya sesuatu yang sudah digambarkan oleh masyarakat secara umum gitu kan. Bicara soal pertanian, bicara soal kelautan, bicara soal pendidikan, bicara soal perempuan, bicara soal kesehatan, daya beli masyarakat dan seterusnya. Sehingga saya sih meyakini ya bahwa debat kemarin malam itu adalah personifikasi pemikiran Nina Luki yang akan dilakukan ketika kita menang gitu. Jadi itu mudah diingat, mudah ditangkap, dan kalau kita mau jujur, ini objektif kalau saya melihat, karena saya juga setelah acara debat kemarin banyak di inbox dan di WA ketua. Kawan-kawan dari kelas tengah, bahkan juga ada teman-teman dari BNS yang bilang dari sekian banyak calon yang mempunyai visi misi yang jelas, terukur, itulah pasangan nomor 4. Persoalan bagaimana Nina Luki menyampaikan di dalam debat publik itu soal lain, tapi substansi dari materi yang disampaikan itulah yang lebih penting gitu kan. Ini yang menurut saya bagus. Yang terakhir di closing statement, kita lihat bahwa Nina Luki sebenarnya dia sudah menjelaskan itu cukup materinya sudah cukup gitu kan. Materinya sudah cukup, dan saya kira satu-satunya pasangan calon yang kemudian hadir, karena ada satu pasangan calon yang tidak hadir di situ, yang mampu memberikan hiburan ya, di dalam proses debat itu adalah Luki Hakim. Karena memang kita ingin menyuguhkan satu tontonan yang menarik, tidak monoton, orang tidak dibikin puyeng gitu kan, tapi orang menarik. Enggak kaku maksudnya. Enggak kaku gitu. Luki Hakim yang oleh banyak orang diprediksi tidak akan banyak bicara karena artis, ternyata juga tidak. Mbak Nina yang selama ini gayanya kalem, tidak banyak bicara, di dalam forum debat tadi saya kira tidak terpancing dengan paslon-paslon lain. Dia tetap konsisten menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada. Artinya itulah menurut saya ciri kepemimpinan gitu loh. Ciri kepemimpinan. Dia sangat tidak, Mbak Nina meskipun calon bupati dia tidak ingin menguasai gitu. Tapi dia memberikan ini adalah partnership kepemimpinan ya. Di dalam kepemimpinan itu harus ada bukan hanya leadership tapi juga partnership. Bagaimana menjaga keseimbangan antara bupati dan wakil bupati. Dan di dalam debat tadi malam sudah tergambarkan itu bagaimana 2 pasangan ini ke depan mampu berkolaborasi dan sinergi dalam membangun Indramayu. Begitu Mas Ahmad. Luar biasa ya. Statementnya kapan? Nanti. Oke. Nah, nanti ini kan ya. Jadi memang jelas ya, jadi ada kerjasama yang bagus ya antara Bu Nina dan Ang Luki ya. Tergambar. Iya. Baru digepek, wah kabur kerungu. Iya tergambar itu. Waktu 2 menit itu efektif dilakukan iya. dan tidak ada dominasi personal gitu kan.
Iya, jadi closing statement. Saya baca saja closing statementnya. Boleh, silakan. Ini Oli. soalnya kalau nggak baca, pantunnya suka ngawur saya. Oh, kenapa? Jadi lebih baik saya baca daripada salah pantun nanti saya dibully. Oke, oke. Mas Almak, saya ini dalam rentang pilkada itu sudah ratusan kali dibully. Jadi Sudah biasa ya? saya mau nggak dibully dulu malam ini. Oke. Makanya saya baca. Akhirnya dibully kok, Kak? Closing statement. Closing statement itu nanti akan baca sebuah agitasi ya. Jadi Bung Karno pernah bilang begini. Jadikan kehidupanku sebagai sebuah pelajaran bahwa kekuasaan itu ada batasnya. Kekuasaan yang abadi adalah kekuasaan rakyat dan di atas segalanya adalah kekuasaan Tuhan. Jadi tidak ada kekuasaan yang absolut. 20 tahun rezim Randu Gede akan kita tumbangkan pada 9 Desember. Indramayu adalah kabupaten mempesona dengan ragam potensi yang dimiliki. Membangunnya membutuhkan kerja kolektif semua elemen dan kekuatan yang ada. Dari birokrat, ulama, santri, mahasiswa, akademisi, petani, nelayan, pekerja lokal, pekerja migran, kelompok perempuan, pegiat sosial, pegiat kebudayaan, pegiat media, dan seluruh rakyat Indramayu. Nina Luki datang membangun mimpi dan harapan perbaikan kehidupan. Nina Luki bersama dengan genggaman cita-cita seluruh rakyat Indramayu. Nina Luki akan hadir membawa perubahan besar, sebuah peradaban baru menggantikan masa gelap 20 tahun kepemimpinan rezim Randu Gede. Memang tidak mudah, tapi kami yakin kesadaran kolektif dan gotong royong kita akan mampu mewujudkan harapan dan cita-cita kita bersama seluruh masyarakat untuk meletakkan fondasi peradaban baru Indramayu. Bersama Nina Luki, mari kita kibarkan semangat perubahan di atas langit Indramayu. Bersama Nina Luki, mari kita tancapkan fondasi peradaban baru di tanah Indramayu. Terakhir, kami mengajak para penyelenggara pemerintah, ulama, santri, mahasiswa, akademisi, petani, nelayan, pekerja lokal, pekerja migran, kelompok perempuan, pegiat sosial, pegiat kebudayaan, pegiat media dan seluruh rakyat Indramayu. Mari bergabung bersama kami, menaiki perahu besar menjemput gelombang perubahan. Sebuah cita-cita terpendam mayoritas rakyat Indramayu yang akan kita wujudkan dengan konsep pembangunan semesta berencana melalui Sabta Nata Mulia Jaya. Nina Luki memimpin dengan hati. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.